المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-7. Judulnya ayat atau tanda-tanda dari kitab Zabur. Kitab Zabur termasuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Diriwayatkan dari Abdus Samad ibnu atau bin Al-Mughaffal. Abdus Samad bin Al-Mughaffal, ia berkata, aku mendengar Wahab bin Munabbih berkata. Wahab bin Munabbih adalah seorang ulama menguasai akan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan juga kitab Al-Quran. Ujar Wahab bin Munabbih, ku baca akhir kitab Zabur dari Nabi Daud alaihissalam 30 baris yang berbunyi, bertulis di dalam kitab Zabur. Allah Ta'ala nih berfirman, hai Daud, hai Nabi Daud, tahukah kau orang mukmin, orang yang beriman yang ingin kupanjangkan umurnya? Nabi Daud menjawab, tidak. Artinya ulun kada tahu akan orang mukmin yang ingin pian panjangkan umurnya. Allah berfirman kepada Nabi Daud, yaitu orang yang apabila mengucap la ilaha illallah sambil gemetar kulit tubuh dan persendiannya. Nah, itu orang yang hendak ku panjangkan umurnya. Itu orang mengucap la ilaha illallah sampai gemetar kulit tubuh dan persendiannya. Berarti dia sambil merasakan akan haibahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan akan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mulutnya membaca, hatinya juga ingat akan Allah dan merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan orang yang beriman yang sebujurnya itu idza zukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut Allah di sisi mereka gemetar hati mereka, gemetar tubuh mereka.
Ujar Allah Ta'ala, aku tidak menyukai kematiannya dengan ucapan itu, dengan sebab ia mengucapkan la ilaha illallah, aku ujar Tuhan tidak menyukai kematiannya. Sebagaimana seorang bapak yang tidak menyukai kematian anaknya. Kita bila bisi anak, kita hendak anak kita itu panjang umurnya, ya kalau jangan mati dulu. Nah kayak itu juga ketika Allah melihat hambanya yang beriman membaca la ilaha illallah sambil merasapi maknanya, gemetar tubuhnya, itu Allah tidak menyukai kematiannya. Nah, akan tetapi ujar Allah Ta'ala, iya harus mati. Sebenarnya apa dah korban memati akan iya. Cuman setiap manusia ini kan pasti mati, mau kodam mau mati. Nah, sesungguhnya aku ingin menahannya di tempat selain tempat ini. Jadi bila aku mati akan itu orang, sebenarnya aku dah mau memati akan iya. Karena aku tuju inya itu membaca la ilaha illallah. Amun inya mati kan kada lagi membaca la ilaha illallah. Karena inya nih masa hidupnya nih membaca la ilaha illallah, berzikir terus kepada Allah sampai meresap ke dalam jiwa dan raganya dan hatinya, mengagungkan sambil mengagungkan kebesaranku kata Allah. Maka aku senang, dia berzikir terus aku senang. Sebenarnya aku kadahapun bang memati akan niat, tapi karena manusia kan bacakan mati juga akhirnya. Nah, sesungguhnya aku Allah Ta'ala ingin menahannya tuh menempatkannya lah, maksudnya menahannya tuh menempatkannya di tempat selain tempat ini, maksudnya tempat ini dunia. Karena bila ianya mati, tentunya kan ia berpisah akan dunia ini. Nah, aku ingin memisahkan dirinya daripada dunia ini. Karena apa? Karena kenikmatannya itu dunia lah. Kenikmatan dunia ini nah, itu merupakan cobaan atau ujian. Dunia ini darul balwa, tempat cobaan, tempat ujian. Dan kemakmuran dunia nih itu bisa menimbulkan bencana. Orang pinang makmur hidupnya tapi kada bersyukur kepada Allah, itu bisa jadi bencana ujar Allah Ta'ala. Di dalam dunia ini nah terdapat musuh. Maksud musuh itulah ya iblis atau syaitan. Nah, di dalamnya dunia terdapat musuh yang suka berbuat kerusakan. Masuk si iblis tadi ke tubuhmu wahai hambaku nih, mengikuti jalan darah. Jadi iblis itu dia bisa masuk ke dalam tubuh seorang sampai ke tempat berjalannya darah. Nah, jadi Allah Ta'ala ini sayang kepada hambanya yang ketujuh berzikir nih. Allah Ta'ala ini hendak menjauhkan, memisahkan hambanya daripada dunia yang penuh ujian cobaan nih. Jadi Tuhan mematiakan tuh tandanya Tuhan sayang ulang. Tandanya Tuhan sayang ulang supaya si hamba itu kada diganggu iblis. Kan bila orang tuh sudah mati, ya kalau iblis tuh hampir sudah mengganggu. Nah, jadi selama kita hidup di dunia ini, kita selalu ditipu daya oleh iblis, oleh syaitan. Nah, kayak itu jar kisahnya tertulis di dalam kitab Zabur. Oleh karena itu, kusegerakan para waliku
para wali itu ya, para kekasihku masuk surga. Makanya tuan-tuan guru kita ini banyak kada panjang umur, meninggal. Itu Tuhan hendak menyegerakan sidin masuk surga. Kenapa? Karena para kekasih Allah itu sangat rindu bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu juga bertemu dengan dia. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, si hamba nih, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, artinya ingin mati itu kan bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu juga hendak bertemu dengan hambanya itu. Nah, kayak kita nih ditakuni rindulah wan Allah Ta'ala, rindu aja hendaklah mati kayak naik dulu aja. Nah itu kada bocor. Rindulah lawan surga, rindu aja hendaklah mati wah ini kayak naik dulu aja. Padahal kan jembatan menuju Allah tuh mati, jembatan menuju surga itu mati, ya kalau. Nah makanya sebagian wali-wali Allah berkata, seandainya bunuh diri itu dibolehkan, maka saya akan bunuh diri, karena saya ingin bertemu dengan kekasih saya, baik itu Rasulullah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada boleh bang bunuh diri. Nah, kalau tidak, Adam dan anaknya, ya ini kita nih anak cucu Nabi Adam, tidak akan mati hingga ditiup serunai. Serunai itu trompet atau sangkakala pada hari kiamat. Seandainya kata itu tah, niscaya manusia ini hidup panjang sampai hari kiamat hanya mati. Tapi aku kata itu bang, aku nih hendak menyegerakan kasihku ini masuk surga. Makanya kita umat Nabi Muhammad ini hikmahnya umur kata tapi panjang, 70, 80 mati. Kenapa? Supaya lakas masuk surga. Iyalah. Umur mati beriman bang maksudnya lah. Coba akan ibaratnya umat Nabi Nuh ada nang umur 1000 tahun, umur kayak dulak sudah lawan dunia ini. Dulak dunia kan penuh cobaan tadi, penuh masalah, penuh problem dunia ini. Hendak bunuh diri kada boleh. Nah, jadi bagus saja kita nih kadang 1000 tahun hanya mati, kadang 500 tahun hanya mati ya 70, 80, 40 ada juga yang meninggal dunia umat Nabi Muhammad nih. Supaya apa? Supaya cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kekasih. Nah, kayak itu. Diriwayatkan dalam tafsir Al-Quran oleh Syekh Al-Imam Al-Kisai rahimahullah bahwa Hazim bin Walid, nama seorang yang soleh. Hazim bin Walid ini dia sedang sakit, sedang garing. Lalu datanglah 2 orang tabib itu dokter, memeriksa denyut jantungnya. Datangnya dokter memeriksa jorang tuh Hazim bin Walid tuh garing. Coba pang periksa akan. Tabib berkata setelah memeriksa itu, iya Hazim bin Walid tidak mempunyai penyakit. Ada datang penyakitnya ya dokter nih. Ini dokter ahli lah. Ada di depan. Tak lihat penyakitnya. Akan tetapi ujar dokter, tanyakanlah mengenai keadaannya. Takuninya aja. Aku meriksa kadida penyakitnya. Takunin orang garing itu nah, apa? Yang diaritnya, apa penyakitnya, apa sakitnya? Karena manusia itu lebih mengetahui keadaannya sendiri. Karena si Hazim itu dia lebih tahu tentang dirinya. Amun aku ajar dokter sekedar memeriksa aja, aku periksa kan tidak.
penyakitnya. Nah, lalu orang-orang bertanya kepada si Hazim bin Walid, kenapa pian ini jar? Ini kayak menggaring pas diperiksa, hadit diajar dokter penyakitnya. Ia menjawab, diriku tidak berpenyakit. Aku kan diri misi penyakit, maksudnya penyakit zahir, penyakit nang di awak nih, ada dabang. Sakitku ini lantaran aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan orang-orang yang nang sangat takut kepada Allah itu apabila dia menyebut nama Allah kan menggetar awak mereka itu, menggering awak mereka itu, pucat wajah mereka itu seperti orang garing karena merasakan akan kebesaran dan keagungan dan wibawanya Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang kayak itu, wah ini ya kalau takut lawan Tuhan sampai tergering-gering. Jadi garingnya itu bukan karena penyakit, tapi lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha pemberi. Allah taala maha perkasa lagi maha pemberi. Dan ketakutan menghadapi pemeriksaan. Jadi sini ini belum lagi mati sudah terbayang-bayang akan haru-hara hari kiamat. Di hari kiamat itu diperiksa, aku jasidin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu garing-garing. Padahal garingnya itu bukan kenapa penyakit, karena takut lawan Tuhan, terbayang-bayang ketika diperiksa di hadapan Allah. Hisab, terbayang-bayang akan hisab. Ada orang bahari ini tuh bilang baca Quran ayat aja, tapi ayatnya tentang siksa neraka diulang-ulanginya aja, siop orangnya. Kita ada pernah lagi baca Quran sampai siop. Serta takut kehilangan iman sehingga patut disiksa. Jadi mereka itu takutan benar kalau matinya ini su'ul khatimah, mati kada beriman. Takut-takut kepada Allah akan tercabut iman ketika sakaratul maut, yang itu penyebab akan disiksa nanti di dalam kubur. Nah kayak itu kalau ini tandanya orang pacangan selamat di akhirat, dia tidak merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa takut kalau imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu orang soleh. Dan orang soleh itu semakin soleh semakin takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutan kalau iman itu tercabut dari dada mereka. Nah lalu kita garing-garing memikirkan itu. Mun kita tergaring-garing memikirkan dunia biasanya. Ya kalau gelisah memikirkan problem dunia. Nah kalau sidin takutan akan kainanya imbah mati nih, di mana akhirnya di lubang neraka kah, di kebun surga kah? Nah itu yang dipikirkan sidin, ditakutkan sidin. Beruntunglah siapa yang keluar dari dunia dengan membawa iman dan pergi ke surga. Beruntung. Ada kalau dalam ayat, faman zuziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuziha anin nar, siapa yang dilepaskan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu, beruntung batuah itu bukan nang orang nang sugih, banyak harta, awak sehat, panjang umur kada. Orang nang beruntung itu menurut Al-Qur'an, orang nang bila mati itu nah masuk surga, kada masuk neraka. Itu orang beruntung.
Walaupun dia hidup di dunia penuh dengan bala musibah. Nah, itu orang yang beruntung tuh, yaitu orang yang membawa iman dan pergi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada kaitannya tadilah dengan keutamaan membaca la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah zikir mulai bahari juga, mulai zaman Nabi Daud kan, bahkan mulai zaman Nabi Adam zikir yang paling afdal ya itu juga kada belain kada sampai hari kiamat. La ilaha illallah itu kita baca dan kita imani tidak ada Tuhan yang sebenarnya untuk disembah kecuali Allah. Allah Maha Esa. Itu kita pegang sampai akhir hayat kita. Karena itulah yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Nah, ada jar kisah hari depan situ habis sudah ya Allah. Ini ulang berkisah. Dikisahkan jar dari Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi, seorang ulama. Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi beliau berkata, ujar sidin, aku mendengar dalam beberapa riwayat bahwa barang siapa orang mengucap la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, 70.000 kali, maka hal itu akan menjadi tebusan baginya dari api neraka untuk dirinya, atau bisa juainya nih gasan mana kusakan arwah mamanya, arwah abahnya. Makanya ada zikir, orang berzikir 70.000 beundangan orang banyak, jadi berbagi kena dah, jadi kan tapi lawas membacanya. Nah, amam sorangan lawas membacanya. Cuman membaca nang 70.000 gini kawa di kredit. Misalnya sehari 1.000 sampai 70 hari leh 70.000 sehari 1.000. Nah, bila kita sampai target membaca zikir la ilaha illallah ujar sidin 70.000 kali, kadang masih sehari tuntong mengaridit, maka itu bisa menjadi tebusan bagi kita daripada api neraka. Kita ditebus diri kita nih daripada api, artinya kadang masuk neraka. Kemudian bisa juga kita membaca 70.000 la ilaha illallah nih gasan menebus arwah mama kita nih, termasuk berbuat baik kepada kuitan nang meninggal, misalnya mama abah yang meninggal nih, ya Allah tebuslah mama abah ulun dengan zikir 70.000 ini. Tapi dibaca pang sudah yang lain banyak itu berdoa kayak itu daripada api neraka, maka mama abahnya itu akan dilepaskan daripada api neraka. Ujar Sidin meneruskan kisahnya, aku pun Sidin mengamalkan hal tersebut, lalu ku baca Sidin 70.000 kali sudah. Entah itu Sidin membaca sekaligus kah atau mengaridit kah, kada tahulah. Nah, dengan Sidin mengharap berkah dari janji itu, janji hadis kan itulah kira-kira lah. Nah, aku Sidin mengumpulkan sebagian dari amalan tersebut, aku baca itu, nah itu gasan keluargaku, dan sebagian lagi aku simpan untuk diriku sendiri sebagai bekal. Jadi berarti kawalnya menebus diri ulun, ya Allah, menebus diri mama ulun, abah ulun, bintuha ulun, bini ulun, anak ulun, kawa dibanyaki lah anunya, ada gasan saya ikung aja. Nah, pada waktu itu Sidin ada seorang pemuda yang bermalam bersama kami. Lalu ada seorang pemuda bermalam di rumah kami. Ujar orang, seorang pemuda itu kadang-kadang mendapat kasyaf
Kau melihat nang gaib tu lah. Seorang pemuda ni kau melihat nang gaib. Bahkan inya kau melihat surga dan neraka. Orang pemuda ini diberi kelebihan, dikasyafkan Tuhan, kau melihat surga, kau melihat neraka. Nah, jamaah, maksud jamaah ini keluargaku itu melihat ada kelebihan pada diri si pemuda ini, meskipun inya masih anum. Nah, namun ada sesuatu dalam hatiku tentang pemuda ini, maksudnya bujur juakah, ada keraguan nih, bujur juakah pemuda yang ini kasyaf, kau melihat nang gaib-gaib, kau melihat neraka, kau melihat surga. Ujar orang kampung itu bang, ini kau melihat nang gaib-gaib, kau melihat nang kada dilihat oleh orang biasa. Bujur juakah ini kan jasidin nih. Nah, kebetulan salah seorang saudara kami mengundang kami ke rumahnya. Lalu kami ini diundang untuk datang ke rumah saudara kami. Nah, lalu situ tulak saruan lah, lah. Ketika kami sedang makan, ini pemuda ini umpat juga ke situ. Ketika kami sedang makan bersama dengan pemuda itu, tiba-tiba pemuda itu berteriak-teriak, kuciak-kuciak maksudnya, dengan teriakan yang mengerikan, karenanya melihat sesuatu yang gaib. Kan kita ini bagus saja kada dilihatkan sesuatu yang gaib ni mah, amun dilihatkan mamae kada taguring kita. Iyalah. Melihat orangnya disiksa di kubur, mama kada nyaman. Lalu iyalah melihat orang jin lalu misalnya nang kaya bagus saja mata kita ini kada melihat nang gaib-gaib, mau melihat acilna mau kayak apa misalnya, nah kada nyaman pula melihat gaib-gaib ini, kada nyaman juga. Ini bagus saja kita kayak ini. Jangan dilihatkan. Nah, cuman ada seorang pemuda nih berteriak dengan teriakan yang mengerikan. Dia seperti berkumpul dalam dirinya sendiri sambil berkata, wahai paman, ya paman dia gitu. Ini ibuku di dalam neraka aja. Mungkin mamanya meninggal dah. Melihat inya mamanya di neraka, disiksa. Nih, mama ulun nih di neraka aja. Sambil menangis saya. Dia menangis dengan tangisan yang sangat keras sehingga siapapun yang mendengarnya tidak meragukan bahwa hal itu benar-benar terjadi. Artinya ini dia sadar bujur lah, kada nang pura-pura toh. Inya dilihatkan Tuhan neraka surga ada, mamanya di neraka, nangis inya hamuk. Histeris orang tua. Nah, ketika ujar nang Syekh siapa tadi? Abu Yazid Al-Qurtubi tadi nama kisah tadi. Ketika aku melihat betapa tergoncangnya seorang pemuda itu, aku berkata dalam hati, lalu aku pandai dalam hati deh. Hari ini aku akan menguji kejujurannya. Arti itu kan aku tadi meragukan bujur kayaknya nih melihat nang gaib. Coba aku coba. Nah, lalu Allah mengilhamiku untuk aku menggunakan nang 70.000 kalimat tahlil nang sudah aku baca toh. Aku kan sudah mengamalkan 70.000 kalimat la ilaha illallah toh yang telah ku baca lah. Nah, dan tiada ada yang mengetahui hal itu kecuali Allah. Aku kada jawab pada lawan orang. Aku ada mengamalkan 70.000 kok dia akan bang. Ada kayak itu dalam hati aja. Allah Ta'ala jangan tahu lawan aku. Nah, aku berkata dalam hati, ujar Presiden, riwayat itu benar, riwayat yang hadis Nabi itu benar, artinya 70.000 itu kamu menebus daripada api neraka. La ilaha illallah. Dan orang-orang yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang jujur, perawi-perawinya tuh orang-orang yang jujur, orang-orang yang thiqah, terpercaya. Riwayatnya ini sahih, berarti itu ada dhaif. Lalu ibu pandai dalam hati, ya Allah, 70.000 kalimat tahlil nang ulun baca, sudah ulun baca tuh, itu ulun kirimakan kepada arwah mamanya, itu sebagai tebusan bagi mamanya si pemuda itu.
Ya Allah. Nah, lalu berucap itu dalam hati sini. Belum selesai sini aku mengucapkan hal itu dalam hati. Belum lagi aku tuntung mengucapkan ya Allah ulun hadiahkan nang 70.000 tahlil itu kepada arwah mamanya. Ujar mamanya disiksa di nerakanya melihat. Belum lagi tuntung pandir kayak itu. Tiba-tiba pemuda itu berkata pulang, wahai paman ya. Nya kan anom, jadinya orang Tuhan ini paman wahai paman ya, lihat ya. Jurang kami kok melihat. Kami justru kan lihat ya. Dia maksudnya dia mama ulun sudah dikeluarkan dari neraka aja. Pulang. Alhamdulillahirabbil alamin ya sidin. Kan artinya bujur nih. Bujur nang hadis Nabi kah lah nih. Nang memadahakan bila kita pernah membaca tahlil la ilaha illallah 70.000 kali. Kita hadiahkan untuk siapakah misalnya? Terutama keluarga kita. Namun kita hendak menyamanakan sidin dah. Hendak menyebabkan sidin masuk surga atau kita hadiahkan itu gesan tebusan sidin daripada api neraka. Wah, luar biasa. Artinya terbukti baik untuk diri kita atau untuk orang lain bisa. Nah, makanya kan ada di daerah kita ini orang bertahlil 70.000 kali ya untuk almarhum atau almarhumah siapa aja. Nah itu jujur ada riwayatnya dan itu memang itu penebus daripada api neraka. Nah, jadi dibacain 70.000 kali ya. Kita kan pernah jawab hitungan kita di masjid ini kan paling 100 sehari kalau di masjid ini masuk subuh tahu sampai ke sudah 70.000 kan tahu juga. Nah baik bahasa aja pian berhitung ya mulai awal nah hitung sehari 1.000 sampai 70 hari kan 70.000. Nah amunnya seorangan beliuran juga ya sehari tuntung uyuh. Nah artinya tuh kita nih disuruh memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bukan sekedar dimuntung tapi hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muntung ya juga kita membaca la ilaha illallah adalah seabdal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak-akhlak orang bahari daripada orang-orang saleh, mereka itu tidak lupa daripada yang pertama zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah, mulutnya mengucap la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tidak lupa daripada selalu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap majelis yang mereka duduk di majelis itu. Di mana aja majelis pengajian, majelis pengantenan, majelis yasinan. Itu kada lepas daripada dua itu, zikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita tadi kan dalam ratib tadi ada salawat kepada Nabi, ada zikir la ilaha illallah ya Allah. Nah, di mana aja karena mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah bersabda, tidak duduk oleh suatu kelompok manusia akan suatu majelis yang mereka itu tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, kecuali itu nantinya akan menjadi pertanggungjawaban atas kesia-siaan waktu mereka di hadapan Allah, dan itu adalah merupakan sesuatu yang dianggap kurang nanti di hari kiamat. Jadi bila kita duduk kon siapa kabar majelis, ada majelis kada segala majelis ilmu bepandiran yang kawan kena bila tuntung bepandiran nak berdirian baca salawat kepada Nabi, baca zikir kepada Allah walaupun sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus itu ada salawatnya, ada zikirnya Pak. La ilaha illallah kan zikir. Muhammadur Rasulullah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salawat sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya apa? Supaya kita duduk di situ kada ditiwas Tuhan. Nya bila kita tuh duduk marotit nang kada kakaruan toh, kada diisi dengan zikir dan salawat, itu kena ditiwas Tuhan. Artinya duduknya tuh sia-sia, dipertanggungjawabkan kita menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan. Waktu itu termasuk nikmat Allah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya.
Nah, untuk kita berzikir, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayat tidak menyesal oleh ahli surga kecuali ada sebutin penyesalan ahli surga, yaitu satu waktu, satu saat yang berlalu dia tidak berzikir kepada Allah atau tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Orang ini sudah masuk surga, Pak. Orang ini sudah masuk surga, karena surga itu kan tempatnya bernikmat-nikmat, sudah kan tidak lagi. Tapi ada suatu penyesalan di surga tuh. Ada suatu penyesalan apa? Menyesal. Aku pernah duduk di bawah pohon nampakan itu nah, depan niran, tapi aku kada berzikir kepada Allah atau kada bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, artinya kan kita nih bila kita hadiri itu majlis ada yang menghasilkan pahala, kadang kita pikir bila ada menghasilkan pahala harus gitu. Pokoknya jadi penyesalan di hari kiamat, penyesalan di dalam surga. Oh, majlis maulidnya, nah turun nih aja tak. Majlis bordah, nah turun nih aja tak. Majlis salawat, majlis dalail, majlis pengajian turun nih. Mun kada kakaruan juga, misalnya duduk nongkrong di pos-pos kamling, nah, kada usah ya kalau. Nah, kecuali segini yang ditutup dengan membaca salawat, mengingat dia orang leh, baca zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Ujar Imam Hasan al-Basri, Allah Ta'ala meringankan kepada kita umat Nabi Muhammad ini, kita ini berzikir di mana aja. Ya kalau fazkuruni azkurkum, ujar Allah Ta'ala, berzikirlah kalian wahai hambaku kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Nah, itu kan Allah Ta'ala di dalam ayat itu kadang mengkhususkan kepada tempat di mana katanya dah. Cobakanlah seandainya Tuhan dah mengkhususkan tempatnya di masjid jika berzikir. Kada kawaan kita berzikir di bawah pohon getah. Kada kawaan kita mengingat Allah dalam WC. Kada kan kita di mana aja berzikir. Cuman kalau di WC kada boleh bang baca la ilaha di dalam hati aja ingat kepada Allah. Ya Allah. Nah, untungnya tuh kita nih. Nah, seandainya ujar Imam Hasan al-Basri, kita nih ditentukan tempatnya mereka berzikir harus di situ, bisa kita wajib mendatangi tempat itu walaupun perjalanan menempuh 100 tahun. Ya Allah, misalnya masjid kita nih, nah kayak ini nah, kita kan bahaji atau berumrah tuh kada kawan di sini. Ya Allah di Makkah, ya Allah orang berumrah tuh di Makkah. Nah, jadi kayak kita nih mun kada sanggup kada kawan. Ya Allah, artinya harus ke Makkah berumrah itu. Untung kada kayak itu kita berzikir nih ya Imam Hasan al-Basri. Kita berzikir nih di mana aja. Kada mesti di masjid, kada mesti di mana. Coba kan kalau Tuhan menentukan tempat di masjid, maka kita wajib berzikirnya tuh mendatangi masjid walaupun menempuh jarak 100 tahun perjalanan. Nah, ujar Imam Fudail bin Iyad, apabila ikam menyebut akan makhluk pada majlis kalian, misalnya berpandir tentang makhluknya selain Allah makhluk, berpandir perumahan makhluk juga, berpandir bisnis kan makhluk toh. Bila ikam berpandai-pandai lawan kawan nih di suatu majlis tempat duduk atau majlis lah, nah jangan kada ingat diputingi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jasidin menyebut selain Allah atau menyebut makhluk tanpa mengingat Allah itu adalah penyakit. Penyakit. Nah, obatnya apa? Obatnya itu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tuh bepandir nang kadidahu kaitannya dengan Allah taala, amunnya bepandir hukum Allah kan termasuk baik aja tah. Ini maksudnya kadidahu hubungannya lawan semata-mata dunia itu nah. Semata-mata dunia itu jadiin pandiran itu penyakit. Obatnya apa? Obatnya berzikir kepada Allah atau ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi terkenal. Ujar Sidin mensyaratkanlah bila ada orang toh hendak bakawan lawan aku, bila orang hendak semajlis lawan aku, syaratnya apa? Dia jangan lupa daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun orang kada berzikir kepada kada sakin bakawan lawan aku Sidin. Nah, itu Sidin mensyaratkan kayak itu. Dan telah berkata juga Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala, ujar Sidin, sesungguhnya aku kenal kapan Allah mengingat aku. Maksudnya tuh mengingat itu memperhatikan aku, sayang lawan aku. Aku tahu apabila Tuhan itu memperhatikan aku, sayang lawan aku. Jadi orang kayak apa pian caranya mengetahui itu? Jasidin menjawab, apabila aku mengingat Allah, Allah mengingat aku. Karena dalilnya apa? Wazkuruni azkurukum. Ujar Allah Ta'ala, ingatlah akan aku atau berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan berzikir atau mengingat kalian. Nah, jadi namun kita nih hendak diperhatikan Allah, dirahmati Allah, disayangi Allah, kita mengingat Allah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bersalawat itu berzikir juga. Karena ada ulama mengatakan definisi zikir itu az-zikru huwa ma yusabu liqa'ilihi, sesuatu yang apabila diberi pahala bagi orang yang membacanya, itu namanya zikir. Contoh misalnya lah pian hendak masuk masjid tadi, nah pembacaannya ya Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika, baca salawat ya lah, Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Pian membacanya itu kan mau pahala dah, bacaan masuk masjid, zikir juga ngarannya. Pokoknya bila kita nih mau ucapakan lalu menghasilkan pahala kesan kita itu zikir. Pian tadi azan isya tadi misalnya, itu apa pahala kita? Zikir juga. Pian mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa pahala itu zikir juga. Jadi kadang mesti la ilaha illallah zikir tuh. Cuman abdolnya la ilaha illallah Pak. Pian baca tasbih, pian baca salawat, bahkan pian menasihati anak, menasihati bini, itu zikir. Sesuatu yang apabila kita ucapkan kita dapat pahala, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk WC, sebelum masuk WC baca doa, zikir juga tuh. Kalau doa itu zikir juga namanya. Hendak makan, Allahumma barik lana fi mazar, itu kan mengingat akan nikmat Tuhan dah, mengingat Allah Ta'ala yang memberi nikmat dah. Alhamdulillah untuk makan. Kalau WC Gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adza wa 'afani, hendak berceramin, ya Allah, apa itu Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi, itu zikir barataan itu. Nah, kita disuruh selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti la ilaha. Mungkin nurutin tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Abul Malih, seorang ulama lah rahimahullah ta'ala, berkata, apabila seseorang tuh berjalan, bukan ini Sidin ini apabila berjalan di suatu jalan, sakalnya Sidin ini waktu itu lupa lawan Allah Ta'ala, lupa kalau Allah Ta'ala ini memberi nikmat kau berjalan, nah lupa kalau Allah Ta'ala yang menjalankan ini, lupa itu nah. Lalu Sidin tapon aja berbulik pulang ke rumah, diulangi Sidin apa berjalan, lalu
berzikir kepada Allah, mengingat pertolongan Allah subhanahu. Sekalipun nang silin perjalanan awal tadi membeli tadi satu marhalah itu ujar 40 atau 45 kilometer. Ini berjalan sudah 45 kilometer, mengatakan dunia aja misalnya, kadang mengatakan Allah nang memberi nikmat berjalan nih nah, kadang mengatakan Tuhan nang menggerakkan seorang kau berjalan nih nah, lupa artinya Tuhan dah, dianggap sidin sia-sia jalan tuh, aku nih sidin membulik bahasa ke rumah, bahasa, nah mulai berjalan ingat kepada Allah. Namun kayak kita lol mencak mahayal lah ya kalau, tapi sekurang-kurangnya tadi bila turun daripada rumah lah, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwata illa billah. Nah itu jangan dibaca ngintu barang kita ingat lawan Tuhan. Bismillah, dengan nama Allah, artinya aku nih berjalan nih Tuhan juga menolongi. Nah itu kan berarti berzikir kepada Allah. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku berserah diri bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ngintu barang kita baca biar kata supaya kita kada kawan kayak orang sidin ini, oh selama perjalanan ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita lupa. Jadi alangkah bagusnya kita waktu berkendaraan itu sambil berzikir, sambil kita baca salawat. Kan kita sorangan juga tah, ada juga kawan baik berzikir. Nah, amun sambil bersepeda bisa uyuh bang, manggah bersepeda berzikir bang. Ini bukan kendaraan, nah tangan aja nyaman aja tah. Telok biasanya pian kemana biasanya? Pekolehan 100 baca salawat waktu di perjalanan itu. Nah, Nabi Daud alaihi salam sidin berdoa, ya Allah, jadikan ulun termasuk orang yang berzikir kepada pian. Karena kita nih kada kawa jo berzikir mong kada ditolong Tuhan. Nah, tolong ulun supaya ulun ini kau berzikir lawan pian. Dan ya Allah, apabila pian melihat ulun ini nah melewati majlis zikir ke majlis orang yang lupa. Ini majelis zikir nih, seharusnya kan disinggahi. Ini majelis ilmu nih, seharusnya disinggahi. Sekalinya ulun nih ya Allah melewati majelis zikir nih ke majelis nang orang nang bedom kan biasanya nih. Patahkan ya Allah betis ulun. Oh kayak itu Nabi Daud nih, patahkan betis ulun. Hukum ulun di dunia. Kita ada kayak itu ya Allah. Nah, sesungguhnya ya Allah batis ulun ini ada nikmat dari pian. Bila ulun melangkahkan bukan untuk kepada majlis zikir kepada pian, tapi majlis lupa kepada pian, berarti ulun ni kada amanah. Berarti ulun ni kada gunakan untuk menunaikan amanah. Kan anggota tubuh kita ni amanah berataan. Mata kita, telinga, muntung, batis, tangan. Maksud amanah itu titipan dari Tuhan, disuruh Tuhan untuk beribadah berataan. Tiba-tiba sekalinya tulak kemana kah batis ini, ke tempat maksiat, patahkan ya Allah batis ulun. Nah itu Nabi Daud alaihissalam lah, luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan kita selalu ditolong Tuhan untuk selalu ingat lawan Tuhan, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang yang ahli zikir dan ahli salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita seberataan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki